Di pertemuan kelima ini, saya pikir kita membicarakan juga satu topik yang berkaitan dengan dunia roh, yang saya rasa menjadi pertanyaan ya banyak orang-orang Kristen, itu tentang dunia hantu ini. Apakah hantu ini benar adalah arwah dari orang-orang yang meninggal? Ataukah sebetulnya ini hanyalah tipuan dari malaikat yang telah jatuh, malaikat yang berdosa? Saya rasa kita masing-masing dari masa kecil ya, kita sudah mendengar ada cerita tentang hantu ini. Dan ada orang juga merasa dia pernah melihat hantu. Hal ini diperburuk oleh banyaknya film ya, yang begitu banyak beredar dan terus-menerus menguatkan keyakinan orang ya, tentang keberadaan hantu ini. Apalagi kita di Indonesia, ya, film-film seperti ini itu lumayan populer. Jadi saya pikir kita mau pelajari dari Alkitab, apa kata Alkitab tentang hantu ini. Jadi kita akan melihat ya, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, dan menemukan apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat perjanjian lama, sesungguhnya di situ tidak ada membicarakan sama sekali tentang hantu. Tidak berbicara bahwa arwah orang yang mati itu masih bisa berinteraksi atau berhubungan dengan dunia orang hidup. Itu tidak ada. Di perjanjian lama, mereka yang telah meninggal itu dikatakan telah pergi ke dunia orang mati. Istilah Ibrani-nya adalah Sheol. Istilah Sheol ini tidak membedakan apakah itu orang baik atau orang jahat yang ke sana, tidak membedakan apakah itu orang beriman atau tidak beriman. Tapi itu adalah sebuah istilah yang mengatakan orang yang meninggal, dia pergi ke Sheol. Dan dari gambaran kita peroleh tentang Sheol ini, itu adalah tempat di mana orang-orang meninggal pergi dan mereka tak ada lagi berhubungan dengan dunia kita ini. Tak ada ayat yang berbicara dan tak ada peristiwa yang menggambarkan kepada kita tentang arwah orang mati yang kembali ke dunia ini dan berinteraksi dengan manusia, kecuali satu. Nah, kita harus melihat apa yang diajarkan dalam satu peristiwa ini. Nah, itu adalah peristiwa tentang Samuel yang dipanggil kembali oleh seorang pemanggil arwah. Di dalam
kitab 1 Samuel pasal 28. Nah, saya ceritakan sedikit latar belakang ini. Jadi Raja Saul di masa akhir dari kerajaannya, ketika ia telah dikepung oleh bangsa Filistin dan dia melihat kekalahan, dan dia berusaha mencari pimpinan dari Tuhan, tetapi karena ketidakpatuhannya, perlawannya terhadap Tuhan selama dia memerintah, maka Tuhan tidak lagi mengirimkan nabi, tidak lagi memberikan penglihatan, tidak lagi mengundang Urim atau Min ya, untuk memberikan nasihat kepadanya. Dalam keadaan yang sangat terdesak itulah, akhirnya Raja Saul berpikir dia mau meminta nasihat dari Samuel. Tetapi waktu itu Samuel sudah mati. Samuel sudah mati. Akhirnya dia pergi ke sebuah daerah disebut Endor. Dari situ dia meminta seorang perempuan pemanggil arwah ya untuk memanggil Samuel. Nah, kita percaya peristiwa itu menceritakan tentang benar-benar Samuel, roh Samuel yang kembali dan berbicara kepada Raja Saul ini. Nah, ketika Samuel dia hadir, dia katakan kepada Saul, ya, kenapa memanggil dia? Dan itu memberikan kita sebuah kesan bahwa antara orang hidup dan orang mati itu sudah tidak ada lagi hubungannya. Dan dia sudah seharusnya tidak dipanggil, tidak dicari. Dalam peristiwa tersebut, ya, Tuhan Allah mengizinkan supaya Samuel atau arwah Samuel itu muncul dan berbicara. Karena Tuhan ingin mengutus Samuel kembali untuk menyampaikan vonis atau hukuman kepada Raja Saul. Hukuman itu adalah keesokan harinya bangsa Israel akan dikalahkan, ketiga anak Saul akan mati terbunuh, dan Saul sendiri juga akan mati terbunuh. Jadi itu adalah satu peristiwa yang benar-benar khusus, spesial, langka, tidak terjadi sebelumnya. Tuhan mengizinkan arwah Samuel itu kembali untuk menyampaikan penghukuman Tuhan kepada Saul ini. Nah, itu adalah sebuah peristiwa di mana kita bisa katakan bahwa arwah orang yang meninggal yaitu muncul kembali dan berinteraksi dengan dunia orang yang masih hidup. Di seluruh perjanjian lama itu satu peristiwa yang kita lihat seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan melarang pemanggil arwah seperti ini. Mereka tidak boleh lakukan. Tapi untuk hal yang satu itu, saya percaya Tuhan izinkan untuk menyampaikan sebuah penghukuman kepada Raja Saul ini. Selain itu, kita tidak melihat bahwa di perjanjian lama ada peristiwa di mana arwah orang yang sudah meninggal itu berinteraksi dengan dunia orang hidup. Mereka yang sudah meninggal, mereka pergi ke dunia orang mati. Dan mereka berada di situ dan tidak lagi berhubungan dengan manusia. Jadi kalau kita melihat dari perjanjian lama, konsep tentang hantu, arwah orang yang mati, lalu kembali berbicara kepada keluarganya, menampakkan diri kepada orang-orang, itu ada suatu hal yang asing sekali dalam perjanjian lama.
tidak ada hal seperti ini. Yang mati sudah mati dan dia sudah pergi ke tempat dia sendiri. Nah, itu sekilas kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana kalau kita pindah ke Perjanjian Baru? Di Perjanjian Baru, kita juga tidak mempunyai kisah atau peristiwa di mana arwah orang yang mati itu berinteraksi dengan dunia orang hidup. Dalam kisah Tuhan Yesus dalam Injil, dalam pelayanan para rasul, baik di kisah para rasul, yang kita lihat adalah kehadiran roh-roh jahat. Roh-roh jahat yang merasuki manusia dan menimbulkan masalah. Kita tidak pernah membaca kisah orang melihat hantu. Itu tidak ada. Di dalam Perjanjian Baru dengan jelas dikatakan bahwa mereka yang mati ya di dalam Tuhan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14, mereka yang mati di dalam Tuhan telah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan Paulus mengatakan dalam sekejap mata, ya, dalam 1 detik mata kita berkedip, kita sudah ada bersama Tuhan. Jadi tidak ada peristiwa atau pengajaran bahwa roh orang yang sudah meninggal itu masih ada di dunia kita ini dan kadang-kadang menampakkan dirinya kepada manusia yang kita pahami sebagai konsep hantu itu tidak ada. Yang percaya dia telah pergi kepada Tuhan, yang tidak percaya dia pergi ke tempat penghukuman ya untuk menunggu akhir zaman. Satu peristiwa yang kita lihat tentang dunia orang mati itu ada kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 16 itu, yang berbicara tentang orang kaya yang mati dan Lazarus. Nah, di dalam peristiwa itu kita melihat bahwa orang kaya ini meminta supaya Lazarus bisa diutus ya untuk menyampaikan kabar pertobatan kepada saudara-saudaranya. Tapi kalau kita lihat kisah itu dengan teliti sampai akhir, yang dia maksudkan itu bukanlah supaya Lazarus yang sudah mati itu muncul dalam arti seperti kita sebut hantu untuk berbicara pada keluarganya. Karena di ayat terakhir itu mengatakan tentang kebangkitan. Ya, firman Tuhan bilang kalau mereka tak percaya kepada orang yang kepada firman Tuhan, kalaupun ada seorang bangkit berkata kepada mereka pun mereka tidak percaya. Jadi di situ maksudnya adalah kalau Lazarus dibangkitkan kembali untuk menyampaikan berita itu pun tidak terima. Di situ tidak mengajarkan bahwa roh Lazarus itu yang sudah mati, arwahnya itu bisa diutus kepada saudara-saudaranya daripada orang kaya itu. Tuhan tidak juga dalam kisah itu mengizinkan orang kaya itu atau Lazarus, arwah mereka untuk kembali dan berinteraksi dengan dunia orang hidup. Itu tidak ada. Nah, jadi kita melihat di Perjanjian Baru pun tidak ada pengajaran bahwa arwah orang yang sudah mati itu masih ada di dunia kita ini. Nah, satu hal yang terakhir, kalau kita memeriksa ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru, ada dua tempat di mana istilah hantu ini ada ditulis. Yang pertama,
Itu ada di Markus pasal 6 ayat 49 atau di Matius pasal 14 ayat 26. Peristiwanya sama. Yaitu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu murid-muridnya terkejut dan mereka berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, ayat ini seolah-olah memberikan kita satu kesan bahwa perjanjian baru itu mengajarkan ada hantu. Saya rasa ini masalahnya adalah di terjemahan. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, apakah Tuhan Yesus mati pada waktu itu? Kan tidak mati. Tuhan Yesus itu hidup, dia bukan mati. Jadi dalam pikiran murid-murid Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa roh Tuhan Yesus itu bisa mengadakan perjalanan. Bahwa roh Tuhan Yesus itu bisa keluar dari tubuhnya dan mengadakan perjalanan di atas air. Sehingga mereka melihatnya dan mereka bilang itu hantu. Rasul Paulus juga mengatakan, juga mempunyai kepercayaan bahwa roh kita itu bisa keluar dari tubuh. Ketika dia mengatakan, dia mengenal seseorang, dia diangkat ke surga. Apakah dalam tubuh atau di luar tubuh. Dia tidak tahu yang mana. Tapi ayat itu mengajak kepada kita bahwa dia mempunyai kepercayaan bahwa apabila Tuhan Allah mendaki, roh dalam tubuh kita itu bisa juga keluar dari tubuh kita. Saya rasa inilah yang juga dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka tahu Tuhan Yesus hidup. Tapi ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka berseru, itu adalah hantu, itu adalah rohnya. Dan ayat ini tidak mengajak kepada kita bahwa hantu itu ada. Walaupun Alkitab kita menerjemahkannya sebagai hantu. Kalau kita lihat ke dalam King James Version, diterjemahkan sebagai the spirit, roh. Yang lebih tepat dibilang roh Tuhan Yesus yang berjalan di atas air dalam pemahaman mereka. Tapi akhirnya kan kita ketahui, itu juga bukan rohnya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sendiri di dalam tubuhnya yang berjalan di atas air. Ya, sebuah mujizat. Lalu yang tadi kita baca sebelum kita mulai, itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Yang mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, di situ istilahnya juga adalah spirit, roh. Dalam kisah tersebut nyata sekali yang dilihat mereka bukanlah rohnya Tuhan Yesus yang mati, tapi adalah tubuh Tuhan Yesus yang telah bangkit kembali. Nah, jadi dari seluruh perjanjian baru ini pun kita melihat tak ada pengajaran bahwa arwah atau roh orang yang sudah meninggal itu bisa muncul dan berinteraksi dengan manusia. Itu tidak ada. Nah, jadi baik di perjanjian lama sampai di perjanjian baru, tak ada pengajaran tentang adanya hantu itu seperti yang kita dengar dari cerita-cerita atau yang kita nonton di dalam film-film. Ya, arwah orang mati yang muncul dan berinteraksi dengan manusia itu tidak ada. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, maka apa yang terjadi atau bagaimana kita menjelaskan hal-hal yang dilihat orang ya atau diceritakan orang tentang hantu itu? Siapa, apa sesungguhnya hantu itu? Kita manusia mempunyai tubuh dan roh. Dan satu ciptaan Tuhan lagi, yaitu malaikat, adalah roh. Dari semua yang kita ketahui dari kitab suci,
Tuhan menciptakan alam semesta, dunia, benda mati. Tapi dunia makhluk hidup itu hanyalah malaikat dan manusia. Ya. Kalau yang disebut hantu yang menakutkan manusia itu bukanlah arwah daripada orang yang meninggal, maka kita harus melihat dan mencari penjelasannya itu kepada dunia malaikat. Dan di dunia malaikat kita mengetahui bahwa ada malaikat yang telah berdosa dan jatuh. Mereka yang telah ada sejak penciptaan telah jatuh ke dalam dosa, kita yakini bahwa roh-roh jahat inilah atau malaikat-malaikat yang telah jatuh inilah yang merupakan sumber dari segala hal-hal yang dilihat, sumber dari segala yang mengganggu atau menakutkan umat manusia. Di akhirnya berujung pada banyak cerita yang dari waktu ke waktu kita lihat, ya, dan oleh dunia perfilman itu dibesar-besarkan dan ditayangkan dengan begitu luas sehingga mengisi hati dan pikiran kita umat manusia dengan ketakutan ya terhadap dunia hantu itu. Hantu adalah pekerjaan daripada dunia roh jahat, malaikat yang telah jatuh dan berdosa. Kalau kita melihat karakteristik dari malaikat yang adalah roh, kitab suci memberi kita contoh bahwa malaikat yang adalah roh itu, mereka juga punya karakteristik bisa menampilkan diri dengan suatu bentuk. Dan saya rasa inilah yang menjelaskan kenapa ada orang yang merasa dia melihat sesuatu. Karena mereka adalah roh, ketika dia memunculkan dirinya dalam suatu bentuk manusia, kelihatannya dia bisa memunculkan diri dalam bentuk rupa siapa yang mereka inginkan dan diizinkan oleh Tuhan. Saya rasa begitulah penjelasannya kenapa ada orang yang merasa ya dia melihat anggota keluarganya yang meninggal ya, dengan bentuk ya penampakannya keluarga mereka meninggal. Ini adalah pekerjaan daripada roh jahat yang menampilkan diri dalam bentuk yang sama dengan anggota keluarga yang meninggal. Bapak Ibu saudara sekalian, kita manusia memang lebih rendah dari dunia malaikat pada saat ini. Pertama-tama memang karena mereka sudah ada sejak penciptaan. Begitu banyaknya hal-hal yang telah mereka lihat, mereka amati tentang umat manusia yang datang dan pergi, satu generasi dan generasi berikutnya. Dan inilah juga yang menjelaskan kenapa kadang-kadang
mereka seolah-olah ya, bisa mengetahui sesuatu tentang orang atau keluarga yang meninggal. Sehingga memberikan satu kesan seolah-olah mereka ini benar-benar adalah arwah orang yang meninggal. Jadi saya lihat ada penjelasan dari Alkitab ya tentang apa sesungguhnya yang dilihat. Yang oleh orang banyak disebut sebagai hantu. Tapi sesungguhnya itu bukan arwah dari orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal, rohnya sudah pergi ke dunia orang mati. Tidak ada lagi berinteraksi dengan kita di dunia orang hidup. Nah, yang hal terakhir, ketakutan terhadap apa yang terlihat. Saya sering berpikir, kita memang sudah jelas mengatakan itu bukan arwah manusia. Kalaupun kita masih merasa takut dengan hantu itu, karena dalam hati kecil kita masih merasa itu ada arwah orang yang mati, kita pun harusnya tidak perlu takut. Manusia yang hidup dengan tubuhnya, dengan roh di dalam tubuh itu, kita pun tidak takut. Kenapa kamu takut? Ketika tubuhnya pun sudah tak ada, tinggal rohnya, atau tinggal arwahnya. Kok kita malah takut? Jadi secara logika, itu tak usah ditakuti. Manusia dengan tubuh dan roh kita tidak takut. Kenapa? Setelah dia kehilangan tubuhnya, tinggal roh, kita malah takut kepada dia. Dia tak usah takut. Kalau kita berbicara seperti untuk demi argumentasi. Walaupun kita tahu itu bukan arwah orang yang, bukan arwah orang manusia. Nah, mereka ini adalah roh-roh jahat. Perbuatan roh-roh jahat untuk menakut-nakuti manusia. Kita orang Kristen harus bersikap dengan pengetahuan. Ya. Kalau kita tahu itu ada perbuatan roh jahat, maka kita bersandar kepada Tuhan dan tidak usah takut. 1 Yohanes pasal 4 ayat keempat mengatakan apa? Bahwa yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, lebih besar daripada roh dunia ini. Roh Tuhan Yesus yang bersama dengan kita itu lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa daripada roh-roh jahat yang bisa dengan berbagai tipu daya yang ingin menakut-nakuti atau menyusahkan umat manusia. Kita tidak perlu takut. Jadi kita harus dengan pengetahuan memandang, menghadapi yang dikatakan sebagai hantu itu. Itu adalah dunia roh jahat. Tuhan kita lebih besar daripada mereka semua. Ketika Tuhan kita dalam dunia, Tuhan mengusir mereka semua. Dan Tuhan rohnya bersama kita. Maka kita berdoa dan bersandar pada Tuhan. Ya, supaya Tuhan yang lindungi kita. Jadi ketika kita merasa takut, kita harus ingatkan hati kita kembali. Segarkan pikir kita kembali. Bahwa Tuhan kita lebih besar dan lebih berkuasa. Dan roh Tuhan dalam diri kita lebih besar dan akan melindungi kita. Jadi kita harus bersikap ya, mengikuti pengetahuan yang benar yang telah kita terima. Jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh ketakutan, ya, oleh perasaan kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, teguhkanlah hati kami melalui firman-Mu. Kami hanyalah manusia yang Tuhan ciptakan,
Ketika Tuhan memanggil, maka roh kami kembali kepada Tuhan. Tidak ada lagi dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk janji dan pengharapan yang begitu indah. Tapi kami manusia ya Tuhan, penuh dengan ketakutan. Maka kuatkanlah hati kami. Dan lindungilah segenap umat-Mu. Jauhkanlah kami Tuhan dari gangguan dunia roh jahat. Dan bantulah kami menjauhkan diri berhubungan dengan dunia roh jahat. Bapak, lindungilah segenap keluarga kami, lindungilah gereja kami, dan kami semua hidup bebas dari gangguan dunia roh jahat ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.